Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita bersyukur boleh kembali berjumpa di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Amin. Sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus, Paulus yang waktu itu memiliki nama Saulus adalah saksi mata yang menyaksikan dan ikut terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Saulus juga sangat gencar untuk menganiaya jemaat-jemaat Kristen yang ada di Yerusalem dan di wilayah sekitarnya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dengan begitu sadis dan tanpa ampun, Saulus berkobar-kobar ingin menangkap dan membunuh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk memuluskan aksinya ini, maka Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di kota Damsyik, supaya dia bisa menangkap dan membunuh semua pengikut Yesus yang ada di tempat itu. Dengan sombong dan angkuhnya, maka Saulus bersama teman-temannya melakukan perjalanan ke kota Damsyik dengan misi besar, yaitu menangkap, membunuh, dan membinasakan para pengikut Yesus. Ketika Saulus dan teman-temannya sudah hampir sampai di kota Damsyik, ada sebuah peristiwa yang begitu mengagetkan Saulus dan teman-temannya. Tiba-tiba ada cahaya dari langit yang mengelilingi Saulus. Ia rebah dan jatuh ke tanah, dan kedengaranlah oleh Saulus suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Maka jawab Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-temannya pun ikut heran, karena mereka juga mendengar suara itu, tetapi tidak melihat ada orang yang berbicara. Ketika Saulus bangun dan berdiri, serta membuka matanya, ia tidak dapat melihat apa-apa, sehingga teman-temannya harus menuntun dia sampai ke kota Damsyik. 3 hari 3 malam Saulus tidak dapat melihat, dan dia tidak mau makan atau minum karena keadaannya ini. Sampai akhirnya Tuhan mengutus seorang muridnya yang bernama Ananias untuk mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas Saulus, sehingga Saulus bisa melihat lagi, dan akhirnya Saulus percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan saat itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar 2 kebenaran.
Yang pertama, Tuhan Yesus bisa memanggil siapa saja untuk menjadi murid-Nya. Bagaimanapun buruknya masa lalu kita, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tuhan Yesus juga berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bukanlah orang yang benar di hadapan Tuhan sebelum dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah seluruh kehidupannya menjadi pribadi yang dipulihkan dan dibaharui, dari penganiaya jemaat diubah menjadi pembawa kabar selamat. Yang kedua, Tuhan ikut merasakan penderitaan yang kita alami saat ini. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat peduli dan mengerti akan kesusahan dan penderitaan kita. Bahkan, Dia ikut merasakan setiap penderitaan yang kita alami di dunia ini. Sebab Dia bukanlah Allah yang jauh, melainkan Dia begitu dekat dengan kita. Karena Dia ada di dalam hati kita, dan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ketika saudara mengalami kedukaan, kesedihan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan, kecelakaan, atau semua peristiwa yang menimpa hidup kita, maka apa yang kita rasakan, Tuhan lebih dulu merasakannya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kehadiran Tuhan dalam segala sesuatu yang menimpa hidup kita. Kita percaya Allah bersama dengan kita, Dia ada di dalam hati kita, dan Dia turut merasakan segala sesuatu yang kita alami. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah hidup kita senantiasa mempercayai Tuhan yang senantiasa hadir, menyertai, dan ikut merasakan apapun yang kita alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan juga setiap pergumulan kami. Kiranya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, dan yang sedih serta berduka akan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan melawat dan memulihkan, sehingga banyak jiwa yang boleh melihat kasih Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita.
Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.